Hai, gua Anugrah dan selamat datang di Insomnia. Makanan memang merupakan suatu hal yang amat penting. Bagaimana tidak, bahkan tujuan utama sebagian besar manusia mencari uang adalah untuk dapat membeli makanan. Berbicara soal makanan, apakah kalian pernah berpikir bagaimana nenek moyang kita dahulu tahu cara memasak? Tahu kalau cabai itu bisa dijadikan sambal, atau tahu kalau daun itu bisa dijadikan sayur? Dan kenapa di setiap daerah memiliki ciri khas makanannya masing-masing? Makanan memang identik dengan sesuatu yang lezat dan mengenyangkan. Namun, di video kali ini, kita bakal membahas makanan dan minuman yang gua jamin bakal membuat kalian kehilangan selera makan. Karena makanan dan minuman ini terbuat dari bahan-bahan yang tak lazim dikonsumsi. Berikut 10 makanan dan minuman paling najis dan dijamin haram. Wine adalah sejenis minuman beralkohol yang terbuat dari fermentasi anggur atau buah-buahan lainnya. Namun, berbeda dengan wine biasanya, wine yang kita bahas kali ini terbuat dari penis rusa. Atau lebih tepatnya, fermentasi anggur dengan tambahan penis rusa di dalamnya. Mungkin kalian bisa menebak kenapa ada orang yang mau mengkonsumsi minuman seperti ini. Yap, tentunya adalah untuk menambah kebugaran atau vitalitas seksual. Walau belum ada sih penelitian lebih lanjut mengenai khasiat dari wine penis rusa ini. Dan apakah kalian tahu, pengakuan orang yang pernah meminum minuman ini rasanya seperti anggur biasa, namun memiliki tekstur yang lebih kental. Ya, maklum, kan ada penis rusa di dalamnya. Sementara itu, di Cina maupun Korea ada minuman yang serupa, namun tidak menggunakan penis rusa di dalamnya, melainkan bayi tikus yang dicemplungkan hidup-hidup ke dalam anggur. Minuman ini di Cina dan di Korea dianggap sebagai minuman yang dapat menambah kebugaran. Ya, walaupun caranya memang agak sadis. Dan yang lebih mengejutkannya, ternyata kalian bisa membeli minuman ini melalui online shop yang ada di Indonesia, seperti di Tokopedia, dengan harga yang cukup mahal. Italia memang terkenal akan kelezatan makanannya, seperti ravioli, spaghetti, lasagna, pasta, tiramisu, gelato, pizza, dan terutama keju. Namun keju yang kita bahas kali ini, gue jamin akan membuat kalian kehilangan selera makan untuk memakan makanan Italia ini. Bahkan saking menjijikannya, keju ini bahkan pernah dilarang peredarannya di Italia dan dianggap ilegal. Nama keju tersebut adalah Casu Marzu. Casu Marzu adalah keju yang terbuat dari susu domba biasa, namun difermentasi dengan bantuan belatung. Yap, belatung. Tak hanya itu, karena ukuran belatung-belatung ini yang terlalu kecil untuk disingkirkan, sehingga kalian harus memakannya lengkap dengan belatung hidup yang ada di dalam keju tersebut. Dan katanya, belatung ini dapat menambah cita rasa keju dan membuatnya menjadi lebih crispy. Ketiga adalah Yartsagunbu. Makanan dari Tibet ini terbuat dari ulat busuk yang dihinggapi oleh parasit jamur sejenis Ophiocodiceps sinensis. Jamur ini akan menyerang ulat, memparasitinya, dan akan membuat ulat ini menjadi mumi hitam ketika akhirnya si ulat mati. Setelah ulat terinfeksi, jamur ini akan membuat si ulat mengubur dirinya hidup-hidup di dalam tanah. Dan nantinya, si jamur akan memakan si ulat ini untuk berhibernasi. Dan setelah salju mulai mencair, barulah Yartsagunbu akan kembali aktif dan tumbuh ke atas permukaan tanah. Dan di saat inilah manusia tinggal memetiknya lalu membuatnya menjadi sup atau makanan sejenisnya. Walau gua sendiri juga nggak paham kenapa ada orang yang mau makan benda begituan. Keempat adalah hasma. Makanan favorit dari Cina ini terbuat dari tuba fallopi atau saluran telur katak yang direndam di dalam air. Tujuan merendam ini adalah untuk membuat ukuran dari hasma menjadi lebih besar, bahkan 5 hingga 10 kali ukuran awalnya. Dan hal ini akan membuat hasma menjadi lebih kenyal dan creamy.
Cara pengolahannya pun cukup sederhana. Kalian hanya perlu merendam hasma di dalam air, dan ketika sudah mengembang, kalian hanya perlu menambahkan air gula sesuai selera, dan hasma siap disantap. Dan apakah kalian tahu, ternyata hasma ini adalah makanan yang mewah dan memiliki harga yang cukup mahal. Karena makanan ini cukup sulit diperoleh bahan bakunya, yaitu tuba falopi dari katak atau saluran telur katak. Dan bahkan pada zaman kerajaan dahulu, hasma hanya diperuntukkan untuk para kaisar. Yang kelima adalah shirako. Shirako dalam bahasa Jepang berarti anak-anak putih, di mana shirako sendiri adalah sebuah makanan yang terbuat dari alat kelamin ikan yang disajikan lengkap dengan spermanya. Dan yang lebih mengerikannya, shirako ini disajikan dalam keadaan mentah dalam bentuk sushi. Dan pengakuan orang yang pernah memakannya, shirako memiliki tekstur yang lembut seperti tahu dan memiliki rasa yang creamy dan lengket. Uniknya, sama seperti hasma, shirako ini juga merupakan sebuah makanan mewah dengan harga yang cukup mahal. Keenam adalah tongzidan. Tongzidan sendiri hanyalah sebuah telur rebus biasa, namun pengolahannya yang sedikit berbeda. Yaitu, kalian harus merendam telur ini dengan urin bocah laki-laki berumur 10 tahun. Dan konon katanya, tongzidan sendiri adalah sebuah makanan yang berkhasiat dan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Konon katanya. Langsung saja, di sini gue bakal memberikan kalian tutorial cara membuat tongzidan, makanan berkhasiat dari Cina ini. Pertama, kalian hanya perlu menyediakan telur dan sebuah ember. Yap, ember. Yang kedua, kalian hanya perlu membawa ember tersebut ke sekolah dasar dan menyuruh bocah laki-laki berusia 10 tahun untuk pipis di dalam ember tersebut. Dan perlu kalian garis bawahi, kalian harus berhati-hati ketika meminta bocah-bocah tersebut karena takutnya nanti dikira pedofil ataupun penculik anak. Ketiga, ketika urinnya telah terkumpul, kalian hanya perlu merendam telur tadi di dalam urin yang telah kita sediakan. Lalu selanjutnya, telur tersebut hanya tinggal kita rebus menggunakan urin tersebut. Dan ketika si telur udah hampir masak, kalian harus memecahkan cangkang telur tersebut agar urin yang kita gunakan untuk merebus telur bisa meresap ke dalam telur. Dan voila, tongzidan yang yummy siap kalian nikmati. Yang ketujuh adalah huit lakoche. Jamur pada jagung di mana-mana dianggap sebagai hama yang harus diberantas. Namun di Meksiko, mereka malah mengkonsumsi hama ini. Yap, di Meksiko, jamur yang tumbuh pada jagung ini akan diolah menjadi sebuah makanan yang bernama huit lakoche, yang menurut para saksi rasanya seperti jamur. Yap, jamur. Huit lakoche sendiri adalah sebuah makanan yang terbuat dari jamur jenis Ustilagomedes yang tumbuh pada jagung di daerah Meksiko yang memiliki iklim hangat dan tingkat kekeringan sedang. Jika pada umumnya penyakit pada jagung dianggap sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian, namun tidak dengan huit lakoche, karena penyakit pada tanaman ini dapat diolah menjadi sebuah makanan yang dapat menghasilkan keuntungan. Dan meskipun terlihat menjijikan, namun huit lakoche sendiri memiliki cita rasa yang lezat dan memiliki aroma seperti vanila. Dan selain rasanya yang nikmat, huit lakoche sendiri juga tinggi akan protein, asam amino, dan rendah lemak. Dan makanan ini juga direkomendasikan bagi kalian yang sedang menjalankan program diet. Yang kedelapan adalah tiet chan. Tiet chan sendiri adalah sebuah makanan tradisional Vietnam yang berbentuk seperti sup. Dan gua jamin, makanan yang satu ini memiliki cita rasa yang sangat lezat. Karena tiet chan ini terbuat dari darah bebek segar yang ditaburi dengan garam, sayuran, dan ikan di atasnya. Yang kemungkinan fungsi topping ini adalah untuk menyembunyikan identitas asli dari tiet chan itu sendiri. Karena sekilas kalian akan melihat tiet chan ini sangat lezat dan menggiurkan. Namun, beginilah identitas asli dari tiet chan tersebut. Di Vietnam sendiri, tiet chan ini adalah sebuah makanan yang telah lazim dikonsumsi oleh masyarakat. Dan bahkan, makanan ini disajikan dalam acara-acara pernikahan dan tahun baru Imlek.
Dan satu fakta unik, ternyata Tiechan ini pernah sempat dilarang peredarannya di Vietnam. Namun bukan karena menjijikan, melainkan karena wabah flu burung yang melanda Asia kala itu. Kesembilan adalah balut. Mendengar makanan asli Filipina, mungkin kalian akan membayangkan hidangan-hidangan lezat yang mengundang selera. Namun makanan yang satu ini mungkin bakal membuat sebagian dari kalian mual untuk membayangkannya. Balut sendiri adalah sebuah makanan yang terbuat dari telur bebek yang dierami hingga embrio yang ada dalam telur tersebut menjadi cukup dewasa. Dan telur yang memiliki embrio yang cukup dewasa ini hanya perlu dimasak dan akhirnya disantap. Dan menurut kesaksian mereka yang pernah memakan makanan ini, rasanya agak crunchy dan renyah-renyah karena tulang-tulang lunak dari janin bebek yang ada di dalam telur tersebut. Dan kalau kita analogikan, mungkin sama seperti kalian sedang memakan bayi yang masih ada di dalam kandungan. Walaupun demikian, ternyata balut ini adalah sebuah makanan yang cukup populer di Filipina dan menjadi makanan wajib bagi anak-anak usia sekolah karena dipercaya dapat menambah kecerdasan. Dan apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Yang 10 adalah plasenta. Tunggu, emangnya ada ya yang mau makan plasenta? Ternyata banyak, karena plasenta sejak zaman dahulu dianggap sebagai sebuah obat yang dapat mencegah penuaan dan dapat menambah kecantikan para wanita. Yang tentunya makanan ini nggak seperti diiris di atas piring lalu dimakan, melainkan dikemas dalam kemasan dalam bentuk tablet-tablet multivitamin. Dan uniknya, tradisi memakan plasenta sendiri atau yang lebih dikenal sebagai placentophagy ternyata tengah populer di beberapa negara. Placentophagy sendiri ternyata berasal dari pengobatan Cina kuno, di mana organ ini dipercaya dapat mencegah atau mengatasi masalah-masalah kesehatan seperti masalah ketidaksuburan, kecantikan maupun masalah hati. Oke guys, itulah 10 makanan dan minuman paling najis dan dijamin haram. Apa pendapat kalian mengenai makanan dan minuman ini? Dan apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Walaupun terlihat menjijikan, namun kalian tidak boleh sembarangan bersikap rasis terhadap masyarakat yang membuat makanan dan minuman ini. Karena tentu kebiasaan mereka membuat makanan dan minuman ini merupakan kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Dan menurut mereka, makanan ini cukup lezat dan memiliki khasiat sehingga mereka lestarikan hingga sekarang. Sekian dari video kita kali ini. Gua Anugrah, izin pamit undur diri. Don't sleep tonight and let it be insomnia.